Selamat pagi Ibu Epi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Epi? Selamat pagi Bu Madonna, kabar baik Bu. Itu kabarnya. Kabar saya baik juga Ibu Epi. Syukurlah kabar kita sehat hari ini ya Ibu Epi. Maaf Ibu Epi mengganggu waktunya. Apakah Ibu Epi punya waktu? Nggak apa-apa Bu, saya punya waktu, ada yang bisa saya bantu Bu? Terima kasih ya Ibu Epi untuk waktunya. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai masalah anak asuhan saya yang bernama Tasya. Setelah pulang dari PSG, Tasya menjadi anak pemalas, tidak aktif dalam kelas, bahkan sering tidak mengerjakan tugas. Berdasarkan informasi dari koordinator PSG, Tasya itu belum mengumpulkan laporan PSG. Padahal dulu sebelum berangkat PSG, Tasya ini anak yang rajin, semangat, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Semua tugas biasanya dikerjakan dengan tepat waktu, Ibu Evi. Jadi kita mau berdiskusi masalah Tasya ya Bu, yang setelah pulang PSG, dia menjadi malas dan tidak aktif dalam pembelajaran. Ya, Ibu Evi, saya mau menyelesaikan masalah saya dan mempunyai solusi agar anak saya Tasya kembali menjadi anak yang rajin, semangat, dan aktif dalam pembelajaran seperti dulu lagi, Ibu Evi. Kira-kira menurut Ibu, hal ini terjadi kenapa ya Bu ya? Itulah Bu, kemarin saya sudah panggil Tasya dan menasihati Tasya memakai segitiga restitusi. Tasya bilang bahwa Tasya itu tidak ada masalah apa-apa. Setelah saya menasihati Tasya, Tasya kembali menjadi anak yang rajin, aktif, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini, saya perhatikan Tasya kembali tidak rajin dan tidak mengerjakan tugas dan malas kembali. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak jujur kepada saya, Ibu Evi. Uh, jadi menurut Ibu Madonna, bahwa ada sesuatu yang ditutupi Tasya, sehingga waktu Ibu tanya, Tasya tidak jujur kepada Ibu, gitu ya Bu? Iya, Bu. Tasya tidak seperti itu dulu. Dia anak yang rajin dan semangat di kelas. Kalau ada tugas piket, tanpa saya suruh, dia selalu melaksanakan. Jadi kalau begitu, kira-kira tindakan apa yang dilakukan Ibu Madonna agar Tasya ini nanti bisa kembali menjadi anak yang rajin dan bersemangat di kelas? Saya akan mengajak Tasya bicara, Bu, setelah pulang sekolah. Jika memungkinkan, saya akan jajak Tasya makan bakso dekat sekolah, biar Tasya terbuka berbicara sama saya. Mungkin sewaktu saya ajak Tasya berbicara di kantor guru, Tasya malu sama guru dan siswa yang lain, Ibu Epi. Kalau boleh tahu Bu, siswa kita Tasya ini di kelas berapa ya? Di kelas 12, Bu Epi. Oh berarti sangat mendesak ya Bu untuk menyelesaikan ini. Ya Bu, apalagi tinggal beberapa bulan lagi dia menyelesaikan dari sekolah ini. Saya nggak mau dia jadi terkendala. Dia ingin ikut ujian, apalagi minggu depan sudah ujian semester Ibu Epi. Kira-kira Ibu Madonna punya planning untuk siswa kita ini, planning yang lain? Ya Bu Epi, saya akan bertelepon pada orang tuanya untuk membicarakan masalah Sasya. Saya akan datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah Sasya. Apakah mungkin dia ada masalah di rumah? Kebetulan rumah Tasya dekat dengan sekolah, Ibu Evi. Bagus itu Bu Madonna. Kita nggak tahu ya siswa kita bagaimana dia di rumah, atau ada mungkin masalah di rumahnya, sehingga kita bisa ngomong langsung dengan orang tuanya ya Bu. Iya Bu Evi. Apa Ibu masih punya planning yang lain Bu Madonna? Kebetulan ada siswa kelas 11 yang dekat rumahnya. Saya akan bertanya kepada siswa tersebut mengenai keberadaan Tasya di rumah, Ibu Evi. Oh, sangat bagus itu Bu Madonna. Ibu punya 3 alternatif yang akan dilaksanakan ya. Iya,
Saya mempunyai 3 alternatif yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah Tasya, Ibu Epi. Kira-kira kapan rencana itu Ibu lakukan, Bu Madana? Rencana saya besok, Ibu Epi. Semakin cepat, semakin lebih baik. Agar Tasya cepat selesai masalahnya, saya ingin melihat lagi Tasya itu menjadi anak yang rajin dan bersemangat, Ibu Epi. Wah, bagus rencana Ibu Madana. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu mengetahui kondisi sifat Tasya agar tetap rajin dan aktif dalam pembelajaran, Ibu Epi. Siapa yang Ibu libatkan untuk menjalankan komitmen ini, Bu? Saya akan minta ketua kelas atau beberapa guru yang masuk ke kelas Tasya untuk memantau Tasya agar sifat Tasya itu tetap rajin dan aktif belajar, Ibu Epi. Oh, bagus itu Bu Madonna. Semoga Tasya tetap menjadi anak yang rajin, bersemangat dalam pembelajaran. Nah, dari pertemuan diskusi kita ini, Bu, kira-kira apa yang Ibu Madonna dapatkan dari diskusi ini hari ini? Saya merasa alternatif yang saya buat semakin lebih jelas, Ibu Epi. 2 minggu lagi saya akan cerita lagi sama Ibu Epi mengenai sikap Tasya, ya Ibu Epi. Oke, Ibu. Kita janji lagi ya, 2 minggu lagi. Kita ketemu lagi, diskusi lagi tentang gimana sikap si Tasya, apa berubah setelah Ibu menyelesaikan masalah Tasya ya, Bu? Ya Ibu Epi. Oh, saya perhatikan wajah Ibu udah senyum. Gimana perasaan Ibu setelah berbagi dengan saya, Bu? Perasaan saya tadi sebelum berbagi sama Ibu, perasaan saya sesak, Bu. Tapi setelah berbagi dengan Ibu, perasaan saya menjadi lega. Dan terima kasih ya Ibu Epi. Ibu Epi sudah meluangkan waktu. Saya terima kasih juga Ibu, sama-sama ya. Semoga siswanya menjadi rajin dan aktif di dalam pembelajaran kembali ya, Bu. Ya Bu Epi. Selamat pagi, Bu Madonna. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang yang saya alami di kelas. Selamat pagi juga Ibu Epi. Silakan saja apa yang mau diceritakan Ibu Epi pada saya. Begini, Bu. Andre, siswa asuhan saya, sudah berulang kali tidak mengerjakan tugas rumahnya. Setelah saya cek buku catatan saya, ternyata sudah 5 kali berturut-turut si Andre tidak mengerjakan tugasnya, Bu. Padahal sebelumnya dia anak yang rajin dan anak yang baik juga. Jadi Ibu Epi mau berdiskusi sama saya mengenai masalah siswa Ibu yang bernama Andre, yang mana Andre itu dulu anak yang baik dan rajin, tetapi sekarang Andre udah 5 kali tidak mengerjakan tugas ya Ibu Epi. Iya, benar, Bu. Jadi saya mau mendiskusikan masalah saya ini dan mendapat solusi untuk Andre supaya Andre kembali menjadi anak yang rajin dan anak yang baik lagi. Kalau boleh tahu Ibu Epi, Andre-nya kelas berapa sekarang? Andre kelas 8, Bu. Dia di kelas 8B. Itulah, Bu, dalam beberapa minggu ini kan dia udah sampai 5 kali berturut-turut tidak mengerjakan tugasnya, Bu. Kira-kira menurut Ibu Epi, hal itu dapat terjadi? Kenapa ya Bu Epi? Saya sudah pernah tanya sama Andre, Bu, kenapa dia jadi seperti itu, jadi malas mengerjakan tugas. Tapi Andre bilang dia lupa kalau dia punya tugas yang harus dikerjakan di rumah. Namun pada saat saya tanya itu memang kelihatannya si Andre menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Jadi menurut saya Andre tidak jujur kepada saya, gitu Bu Madonna. Jadi menurut Ibu Epi, Andre itu menutupi sesuatu sehingga pada saat Ibu tanya, Andre-nya tidak jujur kepada Ibu Epi ya. Iya benar Bu, makanya saat ini saya sangat bingung Bu. Jadi kalau begitu, kira-kira tindakan apa yang dilakukan Ibu Epi agar Andre bisa kembali menjadi anak yang baik dan rajin? Saya ingin memanggil orang tuanya ke sekolah Bu, supaya saya mendapat keterangan bagaimana Andre di rumah.
Apakah mungkin Andre punya masalah dalam belajarnya di rumah, atau memang sedang ada masalah di rumah yang membuat Andre tidak mengerjakan tugasnya? Itu tepat sekali Bu Epi. Kita nggak tahu bagaimana Andre berada di rumah atau apakah ada masalah di rumah sehingga Andre tidak dapat mengerjakan tugas Bu Epi. Iya, Bu. Karena memang Andre itu dulu anak yang baik, anak yang rajin juga. Apakah Ibu Epi punya planning yang lain? Ada, Bu. Rencana saya juga, saya akan memanggil Andre ke ruang BK untuk berbincang, Bu. Mungkin pada saat bertanya di kelas, itu kan di depan teman-temannya ya, dia merasa tidak nyaman, sehingga Andre hanya menjawab lupa. Itu aja alasannya. Bagus itu Ibu Epi. Tadi saya dengar Ibu Epi sudah mempunyai 2 planning atau 2 alternatif. Iya, Bu. Jadi udah ada 2 planning, 2 alternatif yang saya terapkan kepada Andre. Kira-kira kapan rencana itu Ibu Epi lakukan? Rencana saya besok, Bu. Lebih cepat lebih baik sih, karena minggu depan sudah mulai ujian semester. Saya ingin melihat Andre seperti yang dulu, menjadi anak yang rajin dan anak yang baik kembali. Wah, bagus rencana itu Ibu Epi. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya berkomitmen untuk mengetahui kondisi murid saya, Bu. Saya harus selalu tahu kondisi murid saya ini, sehingga saya dapat melakukan proses belajar mengajar dengan lebih baik di kelas. Siapa yang Ibu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu untuk mengetahui kondisi Andre dalam kelas? Saya akan minta bantuan ketua kelas, Bu, untuk tetap memantau Andre di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Bagus itu Ibu Epi. Semoga Andre menjadi anak yang baik dan rajin. Dari diskusi kita, kira-kira apa yang Ibu Epi dapat pada hari ini? Saya merasa alternatif yang saya jalankan semakin jelas, dan minggu depan saya akan bercerita kembali dengan Ibu Madonna bagaimana perubahan yang dialami oleh Andre di kelas. Oke Ibu Epi, kita janjian lagi minggu depan ya, biar kita ketemu setelah Ibu menyelesaikan masalah Andre ya Ibu Epi. Iya, Bu. Saya perhatikan wajah Ibu Epi udah kelihatan senang setelah sharing dengan saya. Bagaimana perasaan Ibu Epi sekarang? Saya sangat senang dan lega, Ibu Madonna. Terima kasih, Ibu Madonna, atas waktunya untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Gitu ya, Bu ya. Ya, sama-sama Ibu Epi. Semoga Andre menjadi anak yang rajin dan yang baik ya Ibu Epi. Amin.